Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita punya topik yang cukup menantang cara pikir biasa nih. Gimana caranya kegiatan filantropi perusahaan yang seringnya kita anggap ya sekedar nyumbang atau amal gitu ya, ternyata bisa jadi senjata rahasia. Buat apa? Buat keunggulan kompetitif. Serius ini, bukan cuma soal citra baik, tapi beneran strategi bisnis. Sumber kita kali ini bab 13 dari buku On Competition-nya Michael Porter. Ditulis bareng Mark R. Kramer. Judul babnya juga langsung to the point. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Nah, kita bakal bedah nih ide-ide utamanya. Gimana sih memberi itu bisa jadi langkah strategis? Jadi, misi kita sekarang, paham gimana perusahaan bisa nyatuin aksi sosial sama strategi bisnis intinya. Tujuannya apa? Buat menciptakan yang namanya shared value, nilai bersama, gitulah. Jadi ada manfaat nyata buat masyarakat, tapi sekaligus ada untung strategis buat perusahaannya. Nah, buat Anda nih yang dengerin, pernah kepikiran nggak sih kalau donasi perusahaan itu bisa jadi investasi strategis yang benar-benar diperhitungkan? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, sebelum kita lompat ke filantropinya, kayaknya penting nih kita samain frekuensi dulu soal cara pandang Porter tentang strategi. Kita pasti udah familiar lah ya sama konsep value chain, rantai nilai itu. Rangkaian aktivitas unik perusahaan buat ciptain nilai kan? Betul, betul. Rantai nilai itu kan dasar ya, gimana perusahaan beroperasi buat hasilin produk atau jasa. Dan penting juga diingat nih, Porter itu bedain antara competitive strategy, itu gimana bersaing di satu pasar, sama corporate strategy. Nah, kalau corporate strategy itu soal perusahaan mau main di bisnis apa aja sih, dan gimana ngelolanya. Konsep filantropi strategis yang mau kita bahas ini, wah ini nyambungnya ke dua level strategi itu. Jadi bukan aktivitas pinggiran doang, Sam. Oke, kerangkanya udah kebayang sip. Nah, sekarang coba kita lihat realitanya deh. Banyak program CSR atau filantropi perusahaan yang rasanya ya gitu-gitu aja. Kayak tambal sulam, kepisah gitu dari bisnis utamanya. Ujung-ujungnya ya sering dianggap cuma, biaya aja. Atau kewajiban biar nggak dicap jelek. Paling banter ya buat poles citra. Setuju kan? Sering gitu kesannya. Setuju banget. Sumber kita, bab 13 ini, secara gamblang nunjukin masalah fragmentasi itu. Banyak banget program filantropi yang tujuannya nggak jelas, dampaknya susah diukur atau malah nggak pernah diukur sama sekali. Terus sumber dayanya nyebar kemana-mana, tipis-tipis gitu, ke banyak inisiatif kecil. Dan yang paling krusial nih, nggak ada nyambungnya sama sekali ke keahlian inti perusahaan atau posisi strategisnya. Nah, pendekatan kayak gini tanpa sadar malah sering bikin dikotomi, bisnis versus masyarakat. Seolah-olah kalau mau untung ya harus korbanin sosial, atau sebaliknya. Padahal ya, kalau dipikir-pikir lagi, bisnis sama masyarakat itu kan sebenarnya saling butuh banget ya. Masyarakat perlu perusahaan yang sehat, buat lapangan kerja, inovasi, bayar pajak juga kan. Sebaliknya, perusahaan juga butuh masyarakat yang berfungsi baik. Perlu tenaga kerja terampil, infrastruktur yang oke, konsumen yang bisa beli, aturan main yang jelas. Nah, ketergantungan ini sering lupa kayaknya ya. Tepat sekali. Ketergantungan timbal balik itu, atau interdependence, kata Porter dan Kramer, ini inti argumen yang sering banget kelewat di praktik filantropi biasa. Kalau filantropi cuma dianggap kayak, pajak moral, atau biaya berbuat baik gitu aja. Ya potensi strategisnya hilang, dampaknya jadi terbatas banget. Buat masyarakatnya iya, buat daya saing perusahaannya juga iya. Sumber daya jadi kayak, ya kebuang buat aktivitas yang dampaknya minim atau nggak lanjut. Nah, ini dia nih titik baliknya. Bab 13 ini terus nawarin gagasan yang kayaknya bisa ngubah permainan. Filantropi yang strategis. Bisa dijelasin nggak, apa sih inti dari pendekatan strategis ini? Ini yang bikin penasaran banget. Intinya itu pergeseran paradigma yang fundamental banget. Dari filantropi yang sifatnya reaktif, terus pecah-pecah, dan dorongannya cuma motif reputasi doang, jadi filantropi yang proaktif, fokus, dan nyatu sama strategi bisnis. Tujuannya bukan lagi cuma memberi kembali secara acak-acakan gitu, tapi secara sadar nyelarasin aktivitas filantropi sama apa yang Porter sebab kompetitif konteks persaingan perusahaan gitu. Konteks persaingan. Maksudnya kondisi lingkungan luar yang ngaruh ke kemampuan perusahaan buat bersaing ya? Kayak kualitas SDM lokal, infrastruktur, peraturan gitu? Bener banget, filantropi strategis itu tujuannya buat secara sistematis
memperbaiki aspek-aspek di konteks persaingan itu. Tapi yang paling relevan sama bisnis perusahaan, hasil akhirnya yaitu tadi penciptaan shared value, nilai bersama. Jadi ada tindakan yang hasilin manfaat sosial yang signifikan dan pada saat yang sama nguatin daya saing jangka panjang perusahaan. Udah bukan lagi soal milih antara profit atau dampak sosial, tapi nemuin area di mana dua-duanya bisa jalan bareng saling nguatin. Filantropi jadi investasi buat fondasi sukses bisnis di masa depan, gitu kira-kira. Wah, ini dia nih, aha momennya ya. Jadi bukan lagi cuma donasi biasa, tapi investasi di lapangan bermain tempat perusahaan tanding. Kedengarannya sih masuk akal banget. Tapi gimana caranya perusahaan bisa tahu area mana dari konteks persaingan itu yang paling penting buat dibenerin? Porter punya kerangkanya kan buat ini? Tentu, tentu. Nah, disinilah model diamond atau berlian Porter itu jadi relevan banget. Model ini kan mengidentifikasi 4 kelompok faktor utama di lingkungan suatu lokasi yang ngebentuk konteks persaingan dan ngaruh ke produktivitas sama kemampuan inovasi perusahaan di sana. Nah, filantropi strategis, kata bab 13 ini, bisa diarahkan buat nguatin satu atau lebih dari 4 sisi berlian ini. Yang pertama itu factor conditions, kondisi faktor produksi. Ini soal ketersediaan input, baik yang dasar maupun yang lebih canggih yang berkualitas. Contohnya apa? Ya, SDM terampil yang pas sama kebutuhan industri, infrastruktur fisik, transportasi, komunikasi, infrastruktur teknologi, akses ke riset ilmiah, modal. Filantropi bisa main di sini. Misalnya, danain program pelatihan kejuruan yang relevan, dukung riset terapan di kampus lokal, atau ikut bangun infrastruktur spesifik. Oke. Jadi fokusnya ke ketersediaan bahan baku penting buat bisnis ya. Terus sisi kedua gimana? Apa filantropi bisa ngaruh ke permintaan pasar? Kayaknya agak jauh ya. Nah, justru itu koin menariknya. Sisi kedua itu demand conditions, kondisi permintaan. Ini bukan cuma soal gede kecilnya pasar lokal aja loh, tapi juga soal tingkat kecanggihan, sophistication, sama tuntutan pelanggan di pasar itu. Pelanggan yang canggih, yang banyak maunya, itu bakal dorong perusahaan buat inovasi terus, ningkatin kualitas. Nah, filantropi strategis bisa main di sini. Misalnya lewat program edukasi yang naikin kesadaran atau standar konsumen soal isu tertentu. Contoh, kesadaran lingkungan, biar permintaan produk ramah lingkungan naik. Atau inisiatif yang bantu buka atau perluas segmen pasar baru yang tadinya nggak kesentuh. Wah, menarik juga ya. Bisa ikut ngebentuk pasar dari sisi permintaan. Keren. Terus sisi ketiga? Ketiga, related and supporting industries. Industri terkait dan pendukung. Ini soal adanya jaringan pemasok lokal yang kompetitif sama industri lain yang saling dukung. Jadi ngebentuk klaster industri gitu. Klaster yang kuat itu kan bikin efisien, inovatif, terus muncul bisnis baru. Nah, filantropi bisa diarahkan buat nguatin klaster ini. Contohnya, dukung asosiasi industri lokal, fasilitasi transfer ilmu atau teknologi ke pemasok, atau dorong riset bareng antar perusahaan di klaster itu. Intinya nguatin ekosistem bisnis lokal ya. Sip. Dan yang terakhir, sisi keempat. Yang keempat, konteks for strategy, structure, and rivalry. Konteks untuk strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Ini nyangkup aturan main di tingkat lokal, kualitas regulasi, perlindungan haki, transparansi pemerintah, tingkat korupsi, terus juga intensitas sama sifat persaingan lokalnya gimana. Persaingan lokal yang sehat itu kan nyemangatin perusahaan buat terus inovasi, naikin produktivitas. Filantropi di sini bisa bentuknya advokasi buat kebijakan yang lebih baik, dukung inisiatif anti korupsi, atau ikut nentuin standar industri yang lebih tinggi. Misalnya standar ketenaga kerjaan atau lingkungan. Jadi kalau saya coba tangkep nih ya, idenya itu perusahaan perlu mapping dulu. Di lokasi operasi utama kita, elemen konteks persaingan mana sih dari 4 sisi berlian tadi yang paling bikin seret produktivitas atau inovasi kita? Terus, baru arahin sumber daya filantropi buat ngatasin hambatan yang spesifik itu. Bukan cuma nyumbang ke isu sosial yang lagi ngetren aja gitu. Tepat sekali. Kuncinya itu selektivitas dan fokus, bukan soal nyoba benerin semua masalah sosial di dunia. Tapi milih area di mana ada tumpang tindih antara kebutuhan sosial sama kepentingan strategis perusahaan. Perlu dicatat juga ya, ini beda loh sama kebijakan industri ala pemerintah yang seringnya nyoba milih juara nasional. Pendekatan ini lebih ke arah memperbaiki kondisi dasar atau lapangan bermain, supaya semua perusahaan yang main di klaster itu bisa lebih produktif dan inovatif apapun industrinya. Ya, perusahaan yang investasi tentu ngarep dapat manfaat lebih dong karena pas sama strateginya. Oke,
Konsepnya makin jelas nih, tapi contoh nyata pasti bakal bantu banget. Bab 13 ini kan bahas studi kasus Cisco Systems ya, sama program networking academy mereka. Nah, gimana sih Cisco nerapin filantropi strategis ini di lapangan? Wah, ini contoh yang kuat banget. Di akhir tahun 90-an itu kan Cisco, sebagai pemimpin global di peralatan jaringan internet, mereka hadepin tantangan gede banget yang ngehambat pertumbuhan mereka bahkan seluruh industri IT. Kurangnya tenaga administrator jaringan yang ahli. Parah banget kurangnya. Permintaan jauh lebih banyak dari pasokan global. Ini masalah klasik factor conditions yang jelek, kurang SDM kunci. Oke, jadi mereka punya masalah SDM yang beneran kerasa dan ngehambat. Terus respons filantropi mereka gimana? Apa cuma kasih beasiswa gitu? Jauh lebih dari itu. Cisco nggak cuma pasrah atau ikut perang harga rebutan talenta. Di tahun 1997, mereka luncurin Cisco Networking Academy sebagai inisiatif filantropi. Program ini secara masif nyediain kurikulum standar global, terus pelatihan buat pengajarnya, peralatan lab, seringnya donasi ya, sama platform belajar online buat ngajarin skill administrasi jaringan komputer. Targetnya SMA, community college, institusi pendidikan lain, dan fokus khusus ke komunitas yang kurang beruntung secara ekonomi. Wah, kedengerannya ambisius banget ya. Dan pasti butuh investasi gede. Terus letak shared value-nya di mana? Gimana ini bisa nguntungin masyarakat dan Cisco secara strategis? Nah, disinilah cantiknya strategi ini kelihatan. Dari sisi manfaat sosial ya, program ini luar biasa banget. Dia buka pintu karir yang menjanjikan banget di bidang IT buat ratusan ribu lulusan di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang latar belakangnya sulit. Ini benar-benar program peningkatan skill sama mobilitas sosial yang dampaknya nyata. Terus, dari sisi manfaat bisnis buat Cisco dan industri IT pada umumnya ya, dampaknya juga strategis. Pertama, ya jelas, langsung atasin kurangnya SDM yang jadi bottleneck pertumbuhan utama. Kalau administrator jaringan lebih banyak, adopsi teknologi jaringan kan bisa lebih cepat. Kedua, ini perluas pasar. Makin banyak orang ngerti jaringan, makin gede permintaan produk dan layanan Cisco. Ketiga, lulusan akademi ini jadi pengguna teknologi Cisco yang lebih melek, lebih canggih, ini dorong permintaan fitur baru, plus loyalitas merek. Nah, ini juga nguatin demand conditions. Dan mereka pakai keunggulan umik mereka ya, yaitu keahlian mendalam di bidang jaringan itu. Buat bikin program yang kayaknya susah ditiru lembaga lain dengan kualitas dan skala yang sama. Bener gak? Tepat, mereka mainin kekuatan unik mereka. Yang juga pinter nih, Cisco nggak jalan sendirian. Mereka bikin kemitraan sama perusahaan teknologi lain, kayak Sun Microsystems, HP, Adobe. Mitra-mitra ini nyumbang modul kurikulum pelengkap, kayak dasar-dasar IT, programming, desain web gitu. Ini nggak cuma bikin programnya lebih kaya buat siswa, tapi juga bantu nyebar biaya investasi. Dan secara kolektif nguatin related and supporting industries di cluster IT. Mereka bareng-bareng benerin ekosistem tempat mereka bersaing. Keren kan? Contoh Cisco ini bener-bener nunjukin ya, gimana masalah operasional bisa diubah jadi peluang strategis lewat filantropi yang fokusnya ke konteks persaingan. Tapi, pasti ada yang skeptis nih. Bukannya pesaing Cisco juga bisa aja ngerekrut lulusan akademi ini? Gimana ngatasin masalah free rider atau penunggang gratis yang ikut nikmatin manfaat tanpa ikut modal? Ini pertanyaan klasik banget kan? Pertanyaan yang valid banget dan sering jadi hambatan mental buat perusahaan mau investasi di konteks. Bab 13 ini ngakuin kok adanya potensi free rider itu. Pesaing emang bisa aja ikut nikmatin manfaat dari SDM yang lebih baik atau pasar yang lebih luas. Tapi argumennya, hal ini tuh otomatis ngilangin nilai strategis investasi itu buat perusahaan pelopornya. Ada beberapa alasan kenapa. Pertama, manfaat dari perbaikan konteks lokal itu cenderung paling gede dirasain sama perusahaan yang punya skala operasi signifikan di lokasi itu. Pesaingnya mungkin nggak punya kaki sekuat itu di sana. Kedua, kayak contoh Cisco tadi, filantropi kontekstual ini seringnya paling efektif kalau dilakuin secara kolektif dalam klaster. Biayanya jadi kebagi, dampaknya lebih gede. Oke, masuk akal. Jadi efeknya lebih kerasa buat pemain dominan di lokasi itu, atau ya bebannya dibagi bareng? Ada lagi alasan lain? Ketiga, pemimpin pasar di suatu industri kayak Cisco di jaringan waktu itu, ya secara alami bakal nangkep porsi terbesar dari manfaat pasar yang tumbuh atau input yang membaik. Keempat, nggak semua perbaikan kontekstual itu nilainya sama buat semua pesaing. Suatu perbaikan mungkin secara unik lebih nguntungin strategi spesifik satu perusahaan dibanding yang lain. Dan yang terakhir nih, kita nggak boleh lupa manfaat internal buat perusahaan yang investasi.
reputasi yang kebangun, kebanggaan sama moral karyawan yang naik, hubungan yang lebih baik sama pemerintah dan komunitas lokal, ini kan aset tak berwujud yang berharga banget. Jadi meskipun ada efek free rider, hitung-hitungan strategisnya seringkali tetap positif buat perusahaan yang investasi di konteks persaingannya. Baiklah, argumennya cukup kuat ya buat ngatasin kekhawatiran soal free rider. Nah, sekarang anggaplah nih, ada perusahaan yang terinspirasi, terus pengen mulai nerapin pendekatan filantropi strategis ini. Apa langkah-langkah praktis yang disaranin Porter sama Kramer di bab ini? Gimana mulainya? Mereka nekenin banget nih, ini bukan tugas sampingan bagian PR atau yayasan aja. Ini harus jadi proses strategis yang nyatu terintegrasi. Idealnya dipimpin atau paling nggak disponsori kuat sama level C-suite termasuk CEO. Langkah-langkahnya bisa diringkas gini. Pertama, periksa konteks persaingan Anda. Lakuin analisis yang dalam. Di lokasi-lokasi operasi utama Anda, aspek sosial atau lingkungan eksternal mana, pendidikan, infrastruktur, regulasi, pemasok, dan lain, pakai kerangka diamond tadi, yang secara signifikan ngehambat produktivitas, inovasi, atau pertumbuhan Anda. Cari bottleneck kontekstual yang paling krusial. Oke, jadi langkah awal diagnosis yang tajam ya. Setelah tahu area masalahnya, terus ngapain? Kedua, analisis portofolio filantropi saat ini. Evaluasi semua program filantropi yang lagi jalan, coba deh dikategorin. Mana yang sifatnya cuma communal obligation, sekedar jadi warga baik, mana yang tujuannya goodwill building, bangun citra positif, dan mana yang udah dekat-dekat ke strategic filantropi, benerin konteks persaingan. Tujuannya apa? Ya buat geser alokasi sumber daya pelan-pelan sebanyak mungkin ke arah kategori ketiga yang strategis ini. Fokusin usahanya. Oke, memetakan kondisi sekarang, terus nentuin arah strategis. Lanjut? Ketiga, maksimalkan nilai unik perusahaan. Ini penting banget. Tanya ke diri sendiri, gimana caranya kita bisa pakai aset inti kita, keahlian teknis, jangkauan pasar, hubungan, kemampuan manajemen buat kasih dampak sosial paling gede di area fokus yang udah dipilih. Ini bukan cuma soal ngasih cek loh. Gimana kita bisa milih mitra pelaksana terbaik? Gimana kita bisa kasih sinyal ke pendana lain? Gimana kita bisa bantu naikin kapasitas mitra kita? Di mana sih letak keunggulan komparatif kita dalam memberi? Sip, pakai kekuatan inti perusahaan buat dampak maksimal. Terus? Bareng-bareng. Ini bisa naikin skala, kredibilitas, sama bagi biaya. Kelima, integrasikan dengan inisiatif bisnis lain. Pasien program filantropi strategis ini nggak jalan sendiri, tapi nyambung dan saling nguatin sama fungsi bisnis lain kayak HR, rekrutmen, training, R&D, operasi, atau pemasaran. Dan terakhir, keenam, ukur hasil secara ketat. Bikin metrik buat ngelacak dampak sosial dan dampak bisnis dari investasi filantropi ini. Pakai data ini buat belajar, adaptasi, dan benerin program terus-menerus. Ingat, ini investasi jangka panjang, bukan kampanye sesaat doang. Langkah-langkahnya kedengeran logis sih, tapi terus terang ya, kedengerannya juga nggak gampang ini. Nyatuin ini ke level strategis, ngukur dampak sosial yang seringnya susah dikuantifikasi, apalagi kalau harus kolaborasi sama perusahaan lain yang mungkin juga pesaing. Wah, ini butuh komitmen serius banget dari pucuk pimpinan. Anda bener banget. Implementasinya emang menantang dan butuh perubahan mindset yang signifikan di dalam perusahaan, terutama di level pimpinan. Tapi ya, potensi imbalannya juga gede, baik buat masyarakat maupun buat daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Ini soal ngelihat filantropi bukan sebagai pusat biaya, tapi sebagai pusat inovasi dan penciptaan nilai. Gitu. Jadi kalau kita coba rangkum ya, diskusi kita hari ini berdasarkan bab 13 Porter dan Kramer ini, pesan utamanya tuh filantropi korporat bisa jauh lebih dari sekedar tindakan amal atau kosmetik. Kalau dirancang secara strategis, fokusnya buat ningkatin aspek-aspek kunci dalam konteks persaingan tempat perusahaan beroperasi. Wah, itu bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang kuat dan berkelanjutan. Tepat. Kuncinya itu nyiptain shared value, nilai yang manfaat buat masyarakat, sekaligus nguatin posisi strategis perusahaan. Ini bukan lagi soal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang kepisah gitu ya, tapi lebih ke arah integrasi sosial perusahaan, di mana pertimbangan sosial jadi bagian inherent dari cara perusahaan mikir soal strategi dan nyiptain nilai.
Dan ketika perusahaan benar-benar ngerahin sumber daya intinya, keahliannya, teknologinya, kemampuan manajemennya, buat ngatasin masalah sosial yang paling relevan sama bisnisnya, dampaknya bisa jauh lebih transformatif daripada sekedar donasi uang tunai dari lembaga filantropi biasa atau bahkan pemerintah. Persis. Karena perusahaan bawa skala, disiplin manajemen, sama fokus pada hasil yang seringkali bisa mengakselerasi solusi buat masalah sosial yang kompleks. Tentunya ketika ada keselarasan sama kepentingan bisnis mereka. Nah, sebagai penutup sesi kita nih, kami pengen ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Coba deh lihat organisasi Anda atau organisasi yang Anda amati. Gimana kontribusi sosial mereka sekarang? Ada nggak sih peluang buat nyelarasinnya secara lebih strategis? Fokus ke peningkatan konteks persaingan, buat nyiptain shared value kayak contoh Cisco tadi. Kira-kira peluang strategis apa aja ya yang mungkin selama ini kelewat? Gara-gara kita masih kepaku sama pandangan lama soal filantropi? Terima kasih sudah bergabung dalam kupas tuntas kita mengenai keunggulan kompetitif dari filantropi korporat. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya ya.